Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Teresia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan pajak pertambahan nilai. Yang pertama, apa itu PPN? PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak yang tidak langsung. Maksudnya, pajak tersebut disetor oleh pihak lain, pedagang yang bukan penanggung jawab pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pada pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan penyetoran dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen, sehingga muncul istilah pengusaha kena pajak atau PKP. Dalam perhitungan PPN yang disetor oleh PKP dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Apa itu PKP? PKP merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak BKP dan atau jasa kena pajak JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengusaha kecil bagaimana yang batasannya itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan? Pengusaha kecil yang merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 4.800.000.000 rupiah. Pengusaha kecil dapat diperkenankan untuk memilih dan dikukuhkan menjadi PKP. Setelah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPNBM yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukannya. Pajak keluaran dan pajak masukan. Yang pertama ada pajak keluaran. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan merupakan PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal, yaitu sebesar 10% penyerahan dari dalam negeri dan 0% untuk ekspor. Karakteristik dari pajak pertambahan nilai. Yang pertama, merupakan pajak tidak langsung atau indirect tax. Maksudnya, pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda. Yang kedua, multi tahap atau multi stage. Maksudnya, pajak yang dikenakan di tiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi dari pabrikan. Yang ketiga, pajak objektif. Maksudnya, pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak dan pemilihan kondisi subjek pajak. Yang keempat, ada bersifat netral, yaitu PPN tidak hanya dikenakan pada barang tetapi juga jasa. Yang kelima, menghindari pengenaan pajak berganda atau double tax, karena PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja. Yang keenam, dipungut menggunakan faktur. Yang ketujuh, PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri. Dan yang terakhir, kemudian dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung atau indirect subtraction, yaitu diperhitungkan dengan saran pajak masukan dan pajak keluaran. Bagaimana dasar pengenaan pajak? Dalam Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya, dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai import, nilai ekspor, nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
Pengertiannya, harga jual itu merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan kena pajak. Tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya, dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Penggantian merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Nilai impor. Nilai impor merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak. Tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Nilai lain, misalnya atas kegiatan membangun sendiri yang terutang PPN sama dengan 20% dari biaya yang dikeluarkan. Objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Fungsi faktur pajak. Faktur pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak, maka PKP memiliki bukti taat hukum dengan telah melakukan penyetoran, pemungutan, hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPN yang berlaku. Faktur pajak juga sebagai alat bantu ketika auditor memeriksa pajak yang dibayar PKP. Faktur pajak dapat dibetulkan. Jadi, jika PKP melakukan sesuatu kesalahan dalam proses pengisian, maka PKP dapat melakukan pembetulan. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP, yakni pada saat auditor memeriksa pajak PKP. Jenis-jenis faktur pajak. Yang pertama ada faktur pajak luaran, adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah. Yang kedua, faktur pajak masukan, adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari PKP lainnya. Yang ketiga, faktur pajak pengganti, adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP, sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, faktur pajak gabungan. Ini merupakan faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Yang kelima, faktur pajak digunggung, merupakan faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan ditandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran. Yang keenam, faktur pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan atau tidak ditandatangani, termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Dan yang terakhir ada faktur pajak batal, adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi.
Apakah setiap barang yang kita beli dari penjual akan dikenakan PPN? Sebenarnya tidak dari semua penjual, karena perusahaan atau penjual yang bisa menarik PPN adalah hanya perusahaan yang sudah PKP. Selain itu, barang yang kita beli dan dikenakan PPN, maka PKP tersebut juga harus menerbitkan faktur pajak PPN. Kalau seperti itu, apakah perusahaan yang berlaku sebagai pembeli akan rugi? Tentu saja tidak, karena pada dasarnya nanti perusahaan akan menerima faktur pajak masukan yang bisa dikreditkan untuk faktur pajak keluaran perusahaan. Lalu, mungkin tidak perusahaan mengalami kerugian dari PPN? Jawabannya mungkin saja. Makanya, perusahaan harus benar-benar memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan aturan PPN. Bahkan perusahaan tersebut harus melakukan perencanaan pajak atas PPN tersebut. Terus, bagaimana perencanaan pajak tersebut? Yang pertama, memahami peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, perencanaan pajak PPN tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Yang ketiga, memastikan bahwa bukti-bukti pendukung memadai. Misalnya, adanya perjanjian atau kontrak, faktur atau invoice, faktur pajak, nota penerimaan barang, nota pengiriman barang, bukti pembayaran bank atau bukti penerimaan bank. Yang keempat, melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan di dalam perusahaan untuk melakukan pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dari pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, sehingga faktur pajak masukannya dapat mengurangi faktur pajak keluaran perusahaan. Yang kelima, pajak masukan segera dikreditkan terhadap pajak keluaran. Terakhir, jika wajib pajak berorientasi ekspor, maka manfaatkan fasilitas pajak tambahan nilai yang diberikan untuk kawasan bebas. Pastikan bahwa semua faktur pajak yang dimasukkan yang diterima perusahaan dari pemasok dapat dikreditkan, walaupun faktur pajak masukan yang tidak dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya. Akan tetapi, hal ini akan merugikan buat perusahaan.